Kawasan Indo-Pasifik selalu jadi sorotan kan, pusat peluang ekonomi dunia. Tapi di sisi lain juga jadi titik panas ketegangan global. Nah, pertanyaannya, gimana caranya Amerika Serikat menjaga perdamaian di sini? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan Anda, karena ini semua tentang kemitraan. Yuk kita bedah strateginya bareng-bareng. Kita mulai dari kutipan kunci dari Laksamana Samuel Paparo. Coba deh perhatiin frasa yang dia pakai, ketegangan yang terkendali. Ini bukan berarti situasinya aman-aman aja ya, tapi ini sinyal yang jelas dari petinggi militer kalau perang itu bukanlah sesuatu yang pasti terjadi. Ini sebuah tantangan, bukan takdir. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kalau tujuannya bukan perang, terus rencananya apa dong? Gimana cara meredakan ketegangan yang udah ada? Inilah yang akan kita telusuri sekarang. Dan jawabannya ada di sebuah strategi yang cukup kompleks. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Untuk bisa ngerti solusinya, kita harus akui dulu masalahnya. Tensi di kawasan ini tuh nyata dan terus berkembang. Jadi, gimana strategi beradaptasi untuk menghadapi tantangan ini? Kata kuncinya di sini, bergantung. Ini nunjukin kalau eranya udah beda, di mana satu negara adidaya nggak bisa lagi bertindak sendirian. Strategi AS secara terbuka mengakui kalau stabilitas di Indo-Pasifik itu bergantung pada kekuatan mitranya. Dan seperti yang akan kita lihat, Indonesia dan ASEAN bukan cuma teman, mereka adalah pilar fundamental dari strategi ini. Sekarang kita bakal bahas inti dari strategi modern ini. Ada sebuah istilah kunci yang jadi landasan pendekatan AS saat ini. Namanya pencegahan terintegrasi atau integrated deterrence. Yuk kita coba bedah apa sih artinya. Nah, ini definisi resminya. Kedengerannya emang agak ribet ya, tapi intinya sebetulnya sederhana. Ini bukan lagi cuma soal kapal perang dan pesawat tempur. Ini adalah visi abad ke-21 yang menggabungkan semuanya. Diplomasi, teknologi, ekonomi, dan tentu aja militer bersama-sama dengan para sekutu untuk ngirim satu pesan yang jelas. Konflik itu nggak akan menguntungkan siapapun. Biar gampang, kita pecah jadi dua langkah utama. Pertama, pakai semua alat yang ada. Mulai dari sanksi ekonomi sampai bantuan kemanusiaan. Semuanya dikoordinasikan. Kedua, dan ini yang paling krusial, lakukan bareng-bareng. Sinkronisasi dengan sekutu memastikan kalau kekuatan kolektif itu jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan kekuatan masing-masing. Oke, teorinya cukup. Sekarang gimana wujudnya di lapangan? Mari kita lihat gimana strategi ini berubah dari sekedar dokumen kebijakan menjadi aksi nyata di kawasan Indo-Pasifik. Gambar seperti ini nunjukin lebih dari sekedar seremoni loh. Ini adalah visualisasi dari keterlibatan diplomatik tingkat tinggi. Pertemuan-pertemuan inilah yang jadi fondasi terbangunnya pencegahan terintegrasi. Kepercayaan dan koordinasi itu dimulai dari sini, dari para pemimpin yang saling bertemu. Poin pentingnya adalah ini. Kemitraan itu adalah aset strategis, bukan cuma pelengkap, tapi inti dari strategi itu sendiri. Dan dalam konteks ini, hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia sering disebut sebagai model atau contoh utama bagaimana seharusnya kemitraan ini bekerja. Kutipan ini penting banget. Laksamana Paparo sengaja menekankan kalau kerjasama militer ini bukan tentang satu pihak mendikte pihak lain. Dasarnya adalah rasa saling menghormati dan komitmen terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Ini adalah kemitraan antar negara berdaulat, bukan hubungan atasan-bawahan. Sekarang mari kita beralih untuk melihat hasil nyata dari kemitraan ini. Gimana kata-kata dan pertemuan tadi diubah jadi tindakan nyata di lapangan? Jawabannya ada pada latihan militer gabungan. Dan ini bukan cuma latihan basa-basi. Coba deh lihat daftarnya. Super Garuda Shield, Rimpak yang skalanya masif, Talisman Sabre, Indonesia Komodo. Ini adalah jadwal interaksi yang padat dan berkelanjutan. Frekuensi dan cakupan ini menunjukkan satu hal. Kerjasamanya sangat serius dan mendalam. Di antara semua latihan itu, ada satu yang menonjol tahun ini. Super Garuda Shield bukan lagi sekedar latihan rutin. Skalanya ditingkatkan secara besar-besaran, dan ini menjadikannya sebuah pernyataan strategis yang signifikan. 2.000. Angka ini mewakili jumlah tentara AS yang akan dikerahkan. Ini ngasih gambaran nyata tentang skala investasi, baik dari segi personil maupun logistik, yang didedikasikan untuk latihan khusus ini. Jadi ini bukan latihan simbolis biasa. Dan ini diilustrasikan dengan jelas banget oleh gambar-gambar ini. Ini bukan cuma tentang tentara di darat. Latihan ini dirancang untuk jadi komprehensif, mencakup interoperabilitas di darat, di laut dengan aset seperti kapal selam, dan juga di udara.
Inilah cerminan dari pencegahan terintegrasi dalam aksi. Nah, ini mungkin bagian yang paling menarik. Kerjasama ini nggak melulu soal pertempuran. Coba lihat poin-poinnya. Ada pelatihan penanggulangan bencana, latihan bantuan kemanusiaan. Ini menunjukkan tujuan yang lebih besar, yaitu membangun stabilitas kawasan secara holistik, bukan sekedar mempersiapkan diri untuk konflik. Yuk, kita tarik semua ini kembali ke gambaran besarnya. Apa arti dari semua latihan dan kemitraan ini bagi masa depan kawasan kita? Disinilah kita menghubungkan tindakan spesifik dengan tujuan strategis jangka panjang. Kutipan dari Menteri Pertahanan Austin ini merangkum semuanya dengan sempurna. Aset strategis yang tak tertandingi. Pada akhirnya, teknologi itu penting. Perangkat keras militer juga penting. Tapi menurut strategi ini, fondasi keamanan yang sebenarnya adalah hubungan dan kepercayaan antar negara. Lihat deh slide ini. Ini adalah inti dari segalanya. Di balik semua strategi dan perangkat keras canggih, ada orang-orang dari negara yang berbeda yang belajar untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan saling percaya. Elemen manusia inilah yang membuat kemitraan ini benar-benar efektif. Jadi, kita akhiri dengan sebuah pertanyaan besar. Seiring tantangan global yang terus berkembang, apakah model kemitraan terintegrasi yang kita lihat di Indo-Pasifik ini akan menjadi cetak biru keamanan global di abad ke-21? Nah, ini pertanyaan yang akan dihadapi para pemimpin dunia di tahun-tahun mendatang.